Begitu selesai memakai sendal, dia hanya melihat gerobak bakso. Namun, tidak ada tukang baksonya. Bulu kuduk Dodi mulai merinding. Dia mulai teringat akan kabar-kabar yang sedang heboh-hebohnya dibicarakan. Dan ketika dia menyadarinya, saat itu juga dia hendak masuk kembali ke rumah. Namun, tepat di belakangnya, sesosok tubuh tanpa kepala sedang memegang mangkok yang berisikan daun-daun dan belatung. Saat itu juga Dodi berteriak keras hingga mengumpulkan warga, termasuk ayah saya. Namun, ketika warga telah berkumpul, Dodi sudah ditemukan dalam keadaan pingsan dengan tubuh bersimbah keringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Tukang bakso tanpa kepala. Sebuah cerita dari kisah hantu itu ada. Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita ini tersebar saat saya kira-kira masih kelas 3 sekolah dasar. Pada saat itu, ada cerita tentang penjual bakso tanpa kepala yang tepat jam 12 malam berkeliaran untuk mencari kepalanya. Menurut tetangga-tetangga saya yang pernah menemui penampakannya, tepat jam 12 malam, berdenting bunyi mangkok yang dipukul-pukulnya, seperti layaknya penjual bakso. Salah seorang tetangga saya, sebut saja Dodi, dia pernah bertemu langsung dengan penampakan hantu tukang bakso itu. Di suatu malam, tepat jam 12 tengah malam, terdengar suara mangkok-mangkok dipukul-pukul, menandakan ada pedagang bakso yang sedang lewat. Sebenarnya Dodi sudah mengetahui kabar tentang penjual bakso tanpa kepala itu. Cuman entah kenapa pada malam itu dia seakan-akan tidak ingat akan kabar seram tersebut. Mungkin karena lapar, jadi otak tidak jalan. Saat denting mangkoknya tepat di depan rumahnya, dengan kecepatan penuh dia menghampiri tukang bakso itu. "Mas, baksonya 1 mangkok. Bakso sama minyak kasih jumbo ya, kuahnya dikit aja," teriak Dodi sambil mencari-cari sendal di teras rumahnya. Begitu selesai memakai sandal,
Dia hanya melihat gerobak bakso, namun tidak ada tukang baksonya. Bulu kuduk Dodi mulai merinding. Dia mulai teringat akan kabar-kabar yang sedang heboh-hebohnya dibicarakan oleh warga sekitar. Dan ketika dia menyadarinya, saat itu juga dia hendak masuk kembali ke dalam rumah. Namun tepat di belakangnya, sesosok tubuh tanpa kepala sedang memegang mangkok yang berisikan daun-daun dan belatung. Saat itu juga Dodi berteriak keras hingga mengumpulkan warga, termasuk ayah saya. Namun ketika warga telah berkumpul, Dodi sudah ditemukan dalam keadaan pingsan dengan tubuh bersimbah keringat. Setelah beberapa jam, Dodi pun siuman. Karena masih banyak orang yang berkumpul untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi, akhirnya Dodi menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Namun anehnya, tidak ada satupun warga lain yang mendengar dentingan bakso tadi. Nah, kita kembali ke awal. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa bisa jadi ada si tukang bakso tanpa kepala tadi? Oke, saya akan ceritakan sedikit yang saya tahu dan dengar dari sumbernya. Menurut cerita dari tetangga saya, sebut saja Pak Sudirman. Dia adalah saksi mata terjadinya pembunuhan tukang bakso tadi. Menurut beliau, tukang bakso itu biasa lewat di gang dekat rumahnya Pak Sudirman. Penjual bakso itu sebenarnya orangnya baik dan ramah. Baksonya pun sudah terkenal enak, ucap Pak Sudirman. Mendengar hal itu, saya langsung mengorek-ngorek informasi dari beliau untuk mendapatkan info yang lebih dalam. Suatu hari, kala hari sudah hampir maghrib, jalanan sudah mulai sepi. Lewatlah tukang bakso itu. Mungkin mau pulang karena hari sudah mulai gelap. Ketika memasuki gang di dekat rumahnya Pak Sudirman, tukang bakso tersebut dicegat oleh segerombolan preman. Preman itu minta dibikinkan 4 mangkok bakso. Setelah kenyang, preman-preman itu bukannya membayar, tapi malah memaksa meminta uang dari si tukang bakso ini. Karena tidak mau menyerahkan semua uang hasil dagangannya, si tukang bakso pun melawan. Dan terjadilah perkelahian sengit. Namun, karena jumlah preman itu lebih banyak, akhirnya tukang bakso itu tak berdaya. Dia dibunuh dengan cara yang kejam. Kepalanya dipotong dan semua uangnya dibawa lari oleh para pelaku. Warga yang melihat banyak yang hanya diam dan teriak-teriak agar orang berkumpul. Namun karena menjelang maghrib mungkin lagi pada sholat, jadi hanya sedikit yang keluar menyaksikan kejadian itu. Karena warga juga takut, jadi tidak ada yang berani menghampirinya. Sebulan sejak kejadian pembunuhan tukang bakso tersebut,
polisi hanya menangkap satu orang pelakunya, sedangkan sisanya ditemukan tewas mengenaskan. Mungkin karena dendam dari arwah si tukang bakso ini, dia mencari para pembunuhnya dan mulai menghantuinya. Akhirnya beberapa orang tewas mengenaskan. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.